mukul, bentak, marah. Keras itu tidak ada unsur membangun sama sekali. Keras itu menyakiti hati anak. Saudara, itu Alkitab. Tidak ada buku lain yang pernah menuliskan fungsi itu. Jadi contoh-contoh yang ada kita harus akui. Maka itu ketika seorang anak membutuhkan penasehat, ada hal-hal besar yang dia harus putuskan, tapi penasihatnya jarang di rumah. Akhirnya mama mengambil fungsi penasihat, tapi mama gak bisa tegas. Seorang ibu tidak mungkin bisa tegas, itu nalurinya. Kenapa? Karena ibu itu yang hamil dan yang melahirkan. Dia tahu susahnya hidup. Maka itu ibu gak mungkin bisa tegas. Maka itu ketika dunia dirusak, ada istilah single mother. Pernah dengar istilah itu? Orang tua tunggal, mama tunggal. Nggak mungkin. Sama seperti kita tidak akan mungkin kita jadi orang kaya, bisa beli ini, bisa beli itu. Sekalipun kita punya 1000 lembar, uang ratusan ribu, tapi gambar cuma sebelah. Nggak mungkin kita bisa belanja. Nah seperti itu anak. Nggak mungkin akan lengkap hidupnya tanpa ayah dan ibu. Maka itu ketika perceraian terjadi, free sex terjadi, rusak generasi. Ayat ini fungsi kita. Baca satu ayat, 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Daud adalah seorang ayah yang gagal. Ada dia orang yang dipilih dan diurapi oleh Yahweh. Tapi kenapa dia gagal? Karena fungsi ayah gak diperlakukan dalam hidup. 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Ini tradisi Timur. Ya, orang Timur, hampir semua orang Timur, orang Asia. Kalau anak pertama laki, cakep lagi, itu pasti dimanja. Baik oleh orang tuanya maupun oleh kakek neneknya, ya atau tidak? Nah, Adonia jadi rusak. Kalau saudara belum tahu kisahnya, baca di kitab Raja-Raja. Anak yang menyakiti, membuat malu orang tuanya sendiri. Ternyata sepele penyebabnya. Ayahnya tidak tegas. Ayahnya tidak memperlakukan fungsi yang dia harus kerjakan. Mendisiplin tidak. Menasihati tidak. Memberi contoh juga tidak. Dibiar-biarkan. Enggak pernah ditegur. Kenapa kamu berbuat begitu? Karena dimanja. Akhirnya rusak. Jadi kalau kita terlalu ekstrim ke kiri, artinya terlalu keras. Tapi juga kita terlalu lembek ke kanan, apa-apa boleh. Oh, anak jadi rusak. Ayah-ayah, mari kita sadari akan fungsi. Jadi kesimpulannya sampai di bagian ini, ternyata jauh lebih sulit jadi laki-laki daripada jadi perempuan. Karena tanggung jawab kita yang gak main-main. Dari 6 fungsi tadi, kalau saya simpulkan, saya pernah mencari itu, ketemu satu kata yang luar biasa. Apa itu? Kalau disimpulkan dari 6 tadi, 1. Ternyata seorang ayah itu harus bisa memberi rasa aman untuk anak. Secure, atau kata itu dalam bahasa Inggris, aman. Anak yang bertumbuh dengan rasa aman, anak itu pasti cerdas, pintar, dan hebat. Anak yang dari kecil tumbuh dengan rasa ketakutan, maka itu ketika ayah-ayah itu jadi kejam dan bengis, anak jadi rusak karakter. Karena ketakutan terus. Rasa aman yang ditimbulkan oleh ayah itu membuat, nomor 1, imajinasi anak itu berkembang sebebas-bebas. Catat itu baik-baik ayah. Apa keuntungannya kalau seorang anak itu bisa mengembangkan imajinasi sebebas-bebasnya? Ada yang bisa jawab? Anak itu jadi luar biasa. Kreatif. Dia jadi kreatif. Dia bisa menciptakan apa saja. Kalau anak itu di rumah ada papanya dan dia aman, anak itu berani kerjakan apa saja. Papanya yang ngawasi. Papanya nuntun, yang ini boleh, yang itu jangan. Tapi kok dibentak, jangan. Kenapa mesti begitu? Anak jadi ketakutan terus. Banyak kata jangan yang keluar di mulut seorang ayah
membuat anak jadi bodoh. Karena tiap kali mau jangan tuh jadi diem aja, itu anak nggak bisa buat apa-apa. Bayangkan hancur anak itu. Apa-apa jangan. Tapi juga tidak boleh apa-apa boleh. Maka itu harus seimbang, bukan? Ini luar biasa. Lalu bagaimana keseimbangannya? Cuma satu. Bentuknya ini hebat. Keseimbangannya cuma satu. Membimbing. Catat kata itu. Betul? Supaya anak tahu bukan ini tidak boleh, bukan itu boleh. Sehingga anak nggak bingung. Bimbing. Jadi kalau toh saudara tahu bahwa itu tidak boleh, jangan dilarang. Saya beri contoh kecil. Anak nggak pernah tahu ini air panas atau air dingin. Beritahu sampai berbusa mulut kita, nggak tahu dingin panas itu apa. Kecuali kita bimbing, beri contoh. Ambil air dingin dan ambil air panas, suruh masukkan jarinya, supaya dia tahu. Begitu dia tahu dingin itu begitu, panas itu begitu, dia akan rasa aman ada bapaknya. Maka itu kata jangan buat seorang anak itu salah. Kata boleh juga salah, tapi memberi contoh itu betul. Awas itu strom, jangan kamu pegang, nggak bisa. Anak justru malah dengarkan, ini sikap manusia. Mendengar kata jangan, nah tambah dikerjain, langsung dilakukan karena sifat dosa itu sudah ada di hidup kita. Ingin tahu, maka itu jangan berkata jangan banyak-banyak di rumah, nggak bisa ngerti. Beri contoh, bimbing dia. Ya tunjukkan strum yang kecil aja. Ini sebenarnya kaget, nggak apa-apa, supaya dia tahu. Lu serius itu. Bahkan saya radikal. Ya di kota-kota besar, ketika anak-anak remaja, saya beritahu pada orang tuanya, jangan jadi bapaknya anak itu. Lu kenapa? Jadi teman. Kalau anak remaja, kamu jadi bapak, dia akan jadi jauh dengan kamu. Saya ajar mereka gini, kalau mereka ingin tahu disko itu apa, kamu teman. Ayo papa dengan kamu ke disko. Ke disko mana kamu mau pergi? Ajak, asal dengan papa. Makin dewasa dia ingin tahu pornografi itu apa. Tunjukkan sesingkat aja supaya tahu ini loh pornografi. Di kota-kota besar saya mengajar, ketika anak-anak masih di bawah umur 6 tahun atau di bawah umur 5 tahun, saya menganjurkan orang tua harus sering mandi dengan anak telanjang. Sampai anak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diingat seumur hidup. Kenapa punya saya punya papa beda? Kenapa punya papa ada rambutnya kok saya tidak? Itu pertanyaan penting buat anak, saudara. Lalu kita cerita. Nah, jangan ditunjukkan lebih jauh sebatas dia mau tanya. Yang perempuan dengan mamanya. Satu kali perlu bareng-bareng supaya mereka tahu. Nah, pertanyaan yang paling kita tunggu adalah begini. Kalau gitu saya keluar dari mana? Kenapa ada adik? Itu pertanyaan kita tunggu dari mereka. Ajarkan seks sejak kecil kepada anak-anak. Dengarkan ini. Kalau kita pakai konsep timur terus akan rusak anak itu. Begitu anak kita tanya, Ma kenapa gini, kenapa itu? Papanya, masih kecil jangan tanya itu, tidak boleh. Saya mau beritahu kepada saudara, anak itu akan tanya ke tetangga, ya atau tidak? Coba jawab. Anak itu akan tanya keluar rumah. Dan 80% kalau anak tanya tentang seks di luar rumah, pasti dicokok oleh orang itu. Ngeri sekali. Begitu lebih baik mereka tanya kepada kita. Terangkan, punya mama masuk ke punya papa, masuk ke punya mama. Terangkan, di dalam kepolosan, jangan merasa tabu. Lalu ada adik di situ. Maka itu besok kalau kamu sudah besar, jangan mau diganggu orang. Tunggu, kita terangkan dengan bahasa sederhana. Begitu anak ini mulai dewasa dan naluri seks mulai muncul, dia ingat apa yang papa mamanya pernah katakan di kamar mandi. Renungkan hal ini. Itu semua ada di Alkitab. Begitu hebat kitab suci kita. Penting sekali memberitahukan kepada mereka hal itu. Berbahagialah setiap orang tua kalau anak-anak kita tahu apa saja dari kita, bukan dari tetangga kita. Berarti kita orang tua berhasil. Memberi rasa aman buat anak itu artinya anak tidak takut berbuat apa saja di rumahnya sendiri. Kenapa? Dengarkan kalimat ini. Bagi semua anak, mereka belum tahu salah itu apa, benar itu apa. Renungkan ini. Ya atau tidak? Anak tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Tidak pernah tahu. Maka itu ketika bilang jangan, mereka bingung. Jangan itu apa? Mereka tidak tahu.